Kalian bisa menambahin layers di atas, kalian bisa juga menambahin layers di bawah. Sekarang kita bisa turunkan kayak seperti ini, kita bisa turunkan ke bawah. Jadi bisa up kayak gini ke atas atau bisa ke bawah, down, down. Nah, jadi sekarang tuh kita ada layer structure. Total thickness-nya 200, kita bisa turunin menjadi 100. Kalau kalian modify, nih kalian klik ini terpilih dan tidak terpilih ya. Nih, aku klik modify. Yang berikutnya kita buat split regions. Jadi di sini tuh ada merge dan split. Jadi sekarang kita split region dulu. Kita split ini regionnya. Misalnya kita potong. Jadi split region itu kamu memotong layers. Bagian dari layers itu kamu potong. Setelah ini terpotong kayak gini, ini kan sekarang udah terpotong. Kalian bisa ke finish ini tadi. Ini sekarang jadi thickness-nya tuh jadi yang variable ini. Jadi dia tuh vary, artinya dia tuh bervariasi. Dimana thickness-nya ini bisa berbeda finish-nya. Karena dia kan sekarang udah terpotong. Di atas ini bisa jadi, mungkin bisa jadi thickness-nya lebih dari 20, bisa kurang dari 20, karena kita kan sudah potong. Kita bisa merge, kayak gini, di merge. Merge itu artinya digabungkan. Jadi kita udah merge, atau kita bisa menggabungkan, kita bisa split lagi, kayak gini. Kita split kayak gini, misalnya. Lalu kita bisa ganti finish-nya ini, assign layers ke sini. Nah, sekarang ini sudah terassign jadi keramik. Tapi ini jadi vary lagi kan thickness-nya. Thermal air yang tadi kan kita ada potong antara keramik dengan thermal air ini kan. Jadinya dia sekarang juga thickness-nya tuh jadi vary juga, jadi bervariasi. Nah, kita bisa buat finish baru lagi. Ini kita bisa modify kayak gini, kita bisa ubah. Jadi setelah kita modify, kita klik garis ini, kita bisa ubah ketebalannya. Jadi misalnya 20 kayak gini, jadi sekarang 20. Nah, kita bisa buat material atau bukan material, layers baru. Kita buat layers baru, kita klik insert. Di sini kita buatnya jadi finish to by kategori. Ini kita bisa buat misalnya ini clad white, contohnya aja. Misalnya keramiknya cuma mau di bawah, di atasnya nggak mau keramik, di atasnya mau yang lainnya. Kita bisa buat kayak gini. Terus kita ke assign layers. Di assign layers ini, jadi kita pilih dulu ini nomor 9, yaitu clad white ini. Lalu kita assign layers. Kita klik layers yang kita mau. Nah, sekarang dia jadinya layers-nya bukan keramik lagi, tetapi yang clad white ini. Seperti itu. Nah, kita bisa merge juga. Misalnya kayak merge antara layers satu dengan yang lainnya. Kalian bisa merge, bisa split. Selanjutnya, kita udah belajar tentang modify, assign layers, merge regions, dan split regions. Sekarang kita mau belajar mengenai sweeps dan refills. Apa bedanya sweeps dan refills? Jadi kalau sweeps, kalian ke sini. Di sini tuh kalian bisa add. Nah, sekarang profilnya itu kita cuman punya ini. MC Shapes Profile. Kayak gini, kita bisa pakai ini. Atau kalian bisa membuat profile yang baru. Aku akan ajarin ini juga sebentar lagi. Cuman kita bisa menggunakan profile yang sudah ada defaultnya di Revit. Jadi kita menggunakan MC Shapes Profile dulu. Kalian bisa assign materials-nya apa.
Misalnya materialsnya ini mau metal. Udah, kita klik apply. Side ini kalian bisa pilih side-nya tuh mau yang side eksterior atau yang side interior. Orientation-nya ini perpendicular to parallel ke ground, artinya paralel dari tanah, atau perpendicular dari sisi yang kamu mau. From-nya ini from dari mana? Dari base atau dari top? Dari base tuh berarti dari bawah, atau top tuh dari atas. Lalu ada distance. Ini artinya jaraknya dari base atau jaraknya dari yang top. Lalu ada juga offset. Kalian udah tahu lah ya, kalau kalian udah belajar AutoCAD atau belajar SketchUp, beberapa dari kalian aku lihat kan di sosial media aku pada bilang AutoCAD, SketchUp, dan aku yakin pasti banyak dari kalian udah belajar. Jadi kalian udah tahu term-term atau kata-kata dari offset, dari distance, materials, from. Itu kan sudah sangat familiar untuk kita sebagai arsitek atau orang konstruksi. Oke, lanjut ya. Kita klik apply. Kita klik OK. Nah, sekarang kayak gini. Ini sweeps dari yang kita pilih tadi, yaitu yang bentuknya C. Sweeps-nya tuh jadi dia tuh di sini tuh ada walls kita, dan dia tuh keluar dari walls kayak gini. Jadi dia tuh menonjol keluar dari walls. Kita bisa juga atur sweeps-nya ini. Misalnya kita atur di sini distance-nya 100 atau 200 dari base. Nah, kayak gini. Atau mungkin 150 dari base. Ini terserah nih, bisa atur-atur sendiri. Lalu kalian juga bisa add lagi. Misalnya sama juga, tapi yang ini distance-nya, misalnya distance-nya mau 1000 dari base atau dari top. Kita buat dari top aja. Terus kita klik apply. Oke. Karena ini dari ini di sini itu dia tuh tadi ada warning, karena tadi tuh warningnya tuh kan kalau kalian lihat dia itu keluar dari walls. Tapi keluar nggak? Masih nih keluar. Cuman di Revit itu kayak gini loh. Ketika kamu membuat sesuatu yang nggak logis, atau sesuatu yang bertumpuk-tumpuk, atau yang kedobel-dobelan, biasanya di Revit itu selalu ada warning. Cuman kamu nggak usah takut, karena ada beberapa warning di Revit yang kamu bisa tidak hiraukan, atau kamu bisa ignore. Dan ada beberapa warning di Revit yang sangat begitu krusialnya, sampai dimana kamu harus menjalankan warning itu, dimana kamu harus mengganti model kamu. Kalau nggak gitu, itu sangat tidak logis, berarti itu bisa error dan sebagainya. Jadi beberapa warning kamu bisa hiraukan, beberapa warning kamu harus mengganti model kamu. Itu bedanya kalau kamu pakai AutoCAD dan SketchUp, dimana AutoCAD dan SketchUp itu nggak ada warning, nggak ada pemberitahuan, dimana kalau model kamu nggak logis, itu ya sudah gitu, nggak ada pemberitahuan. Tapi kalau di Revit ini bagusnya, begitu ada kesalahan dalam model kamu, itu langsung secara otomatis Revit ngasih tahu, ini loh model kamu tuh nggak logis, ini loh model kamu tuh salah. Antara kamu memperbaiki atau ya sudah kamu biarin, memang ternyata kamu maunya kayak gitu, ya udah gitu. Jadi kayak gitu, beberapa ya intermezzo sedikit lah mengenai Revit dan software lainnya, perbedaannya apa. Ini sekarang di atas kayak gini, kita bisa ganti. Tapi kalau kita buat 0, dia tuh langsung nempel gini. Nah, nempel kayak gini kalau kita buatnya. Karena ini dari top. Jadi dari top tuh, dari atas, itu jaraknya berapa. Kita bisa buat minus juga. Misalnya kayak minus 200. Apply. Nah, sekarang jadinya 200 dari atas. Minus tapi. Oke, lanjut.
kita udah punya refills. Jadi refills ini yang menonjol. Kita oke dulu aja ya, biar kita bisa lihat di tembok kita seperti apa kira-kira. Nah, ini dia. Oh, lari. Jadi kalau kalian mau rotate, kalian pilih dulu elemennya. Kalau kalian pilih elemennya, itu adalah pivot dari rotasi kalian. Jadi setelah kalian pilih elemen ini, kalian bisa klik shift, lalu kalian pakai mouse kalian yang tengah yang buat scrollnya itu apa ya biasanya orang-orang bilangnya, cuman ya itulah, kalian tahu lah ya. Jadi shift lalu mouse yang tengah itu kalian rotate kayak gini. Terus kalau kalian nggak pakai shift, dia tuh jadi move kayak gini kalau nggak pakai shift. Tapi kalau pakai shift dia rotate kayak gini. Terus kalian bisa lihat di sini tuh ada, kalian bisa lihat dari tampak atas, dari sisi yang ini belakang, lalu left, dari tampak kiri, dari tampak depan, dari tampak kanan, kayak gini. Nah, kalian bisa lihat jelas nih dari kanannya. Nah, sekarang kalau kita ke sini, ke floor plan, kita buat sectionnya. Oh ya, aku sekalian jelasin deh gimana cara membuat sectionnya. Kalian ke view, lalu di sini tuh ada section S. Section ini. Terus kalian bisa membuat sectionnya di sini. Oke, jadi kalau kita ke section, kita langsung potong dari dinding yang kita udah buat, kita potong, kita bisa klik di sini seperti ini. Atau cara lainnya adalah kalian ke sini ke project browser. Di sini kalian menemukan sections. Kalian klik tanda plus itu dan di sini ada section, kalian tinggal pilih seperti ini. Ini adalah tampak potongan dari wall kalian. Sekarang tuh ada ini. Jadi box ini adalah box yang menunjukkan bahwa potongan kalian itu dipotong sampai areanya sampai seberapa besarnya. Jadi kalian bisa memperbesar area potongan, bisa memperkecil area potongan seperti ini. Jadi kalau kalian perkecil ya nggak kelihatan kan potongannya. Jadi kayak gini kalian bisa bermain-main dengan ini. Misalnya kayak gini, kalian bisa ubah. Biasanya ini buat gambar-gambar detail atau gimana tuh bisa. Misalnya kalian cuma mau bagian sininya aja. Udah kayak gini. Terus sekarang itu lihat kok kayak gini ya, jelek gini ya. Misalnya kalian mau buat gambar detail, itu kalian bisa ubah di sini detail level. Detail level ini adalah seberapa detail kalian ingin elemen kalian ini terlihat, atau view atau tampak kalian ini terlihat seberapa detail. Jadi coarse itu yang paling tidak detail. Medium itu yang detailnya secara sedang. Dan fine ini yang paling detail. Cuman di sini fine dan medium ini juga nggak jauh beda di case kali ini. Mungkin kalau nanti kita belajar family, kita akan melihat bedanya. Kita bisa pakai coarse, bisa pakai medium, bisa pakai fine. Nanti saat kita belajar family, kamu akan lebih paham mengenai perbedaan dari 3 detail level ini. Kita ambil yang fine, dan kalau kalian lihat di sini itu coarse itu jadi polosan kayak gini. Kalau kita ke fine, kita bisa melihat ada pola-polanya ini. Kita bisa melihat ada sweep C kita ini. Kita bisa melihat ada pattern ini. Nah, pattern ini nih dari mana? Pattern ini nih dari material kita tadi. Kalau kita pilih wall kita edit type. Ini dia. Jadi kita tuh sudah memilih patternnya ini dari struktur. Di struktur ini tadi kan kita memilih kalau concrete itu proyeksinya seperti ini. Kalau kepotong, hedge-nya seperti ini. Sekarang posisinya tuh wall kita ini terpotong. Jadinya maka dari itu hedge untuk yang terpotong itu hedge-nya seperti ini. Tapi kita bisa merubah juga hedge-nya. Misalnya kita hedge-nya mau jadi kayak misalnya mau, ini bukan aluminium ya,
Ini buat contoh aja, misalnya kita mau jadi solid fill. Kita bisa pakai solid fill. Warnanya kita juga bisa rubah. Misalnya warnanya jadi mau abu-abu, kayak gini. Lalu kita klik apply dan OK. Sekarang kalau kalian lihat di sini, dia tuh warnanya jadi abu-abu. Jadi kalian lihat langsung di materialnya dia punya. Kayak gini, kita kembalikan lagi, misalnya concrete, oke. Colornya misalnya tetap sama juga nggak apa-apa, nggak terlalu ngaruh. Ini jadinya warnanya seperti ini. Udah selesai. Lalu berikutnya kita mau buat refills. Tadi kan sweeps. Sekarang kita ke refills. Nah, kalau kita ke refills, kita add juga. Di sini tuh profilnya ada beberapa macam. Profile default dari Revit sendiri. Kalian juga bisa buat ini profilnya, seperti yang aku udah bilang tadi, aku akan ngajarin cara buat profilnya. Cuman kita menggunakan apa yang sudah ada di Revit terlebih dahulu. Kita pilih misalnya brick ini, distance-nya from base, misalnya kita buatnya 400 dari base. Lalu kita buat gini aja, kita apply, oke. Di sini kamu lihat kan, ini jadi ada brick ini di sini. Kita oke, apply. Sekarang dinding kamu tuh jadi bolong. Ini kalian lihat kan ada bricknya di sini. Dan di sini tuh dinding kita dibolongin. Jadi kalau sweeps itu dinding kita ditonjolin. Kalau refills itu merefill, artinya dinding kita nih jadi terlihat gitu. Di sini kita bisa mengatur juga beberapa pengaturan. Ini kita bisa ubah distance, kita bisa ubah offset. Misalnya offsetnya mau 50, kita klik apply. Ini jadinya dia masuk 50 ke dalam, kita offsetnya misalnya 100. Oh, 100. Seperti ini. Nah, dia masuk ke dalam seperti ini. Jadi kita bisa ubah-ubah, misalnya 50 kayak gini. Kita bisa ubah side-nya jadi mau interior atau eksterior. Coba kalau interior, kita klik apply. Dia tuh munculnya jadinya di bagian interiornya. Kalau kita ubah lagi ke eksterior, dia jadinya ke eksteriornya. Kayak begitu. Seperti ini. Kita juga bisa mengubah macamnya. Misalnya mau 3 bricks ini, kita klik apply. Dia jadi lebih besar gitu. Terus kita klik OK. Klik apply, OK. Nah, sekarang dinding kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ke 3D kita lagi. Ini di 3D kita. Kita ke sini. Di sini itu kalian bisa melihat ada stacked wall kan. Stacked wall-nya ini kita duplicate. Kita duplikasi dulu ya stacked wall-nya. Kita duplikasi menjadi stacked wall. Stacked wall. Kita klik OK. Lalu di strukturnya ini kita bisa edit. Nah, di sini tuh kita bisa merubah menggunakan yang kita sudah buat tadi. Kita kan tadi buat wall layers. Kita buat jadi wall layers. Terus kita klik OK. Nah, sekarang stack walls-nya ini atasnya jadi wall layers kita. Bawahnya ini kalian juga bisa mengubah misalnya
mau generic aja, generic 300 misalnya. Kayak gini. Sekarang jadi stack wall-nya jadi seperti ini. Kita edit type lagi. Edit, terus bawahnya ini misalnya kita mau ubah, oh bukan bawahnya, ini nih. Di sini kita lihat ya. Offsetnya ini kita bisa rubah juga. Misalnya offsetnya ini mau 20. Dia jadinya tadi kan di tengah gini, sekarang jadi ke offset 20. Kayak gitu. Jadi offsetnya ini kalian bisa atur-atur, misalnya mau 50. Nah, kayak gini sekarang jadinya sejajar dengan dinding yang di bawahnya ini. Kita bisa edit juga, misalnya mau di flip. Sekarang jadi ke flip. Ini kayak gini, ini flip. Nah, selanjutnya aku mau bilang kalau kita mau copy ini ke sini, kita copy ya. Lalu kita mau edit ini. Tadi kan kita wall layers-nya pakai punya kita ini, terus atasnya ini kita bisa ganti. Misalnya kita nggak mau pakai yang punya kita udah buat tadi, kita mau ganti offsetnya, kita buat 0. Atau offsetnya kita buat minus 50. Misalnya kayak gini. Kita klik apply, oke. Nah, sekarang kalau kalian nggak duplikasi, itu jadinya dua dinding ini dengan tipe yang sama akhirnya berubah juga. Jadi itu kenapa kalian harus hati-hati kalau kalian mau merubah, nggak mau merubah seluruh tipe di dalam proyek itu, kalian harus duplikasi terlebih dahulu. Kalau nggak gitu nanti kalian udah buat, loh ternyata waktu dilihat, loh ini kok berubah juga. Ya itu karena kamu nggak duplikasi, makanya diduplikasi dulu, oke? Nah, selanjutnya kalian tuh juga bisa buat, ini tuh kalian bisa tambahin layer dinding lain, bukan layer ya, kalian bisa tumpuk. Ya stack itu tumpuk artinya, jadi kalian bisa tambahkan tumpukan dinding yang lainnya juga. Misalnya kalian mau dindingnya ada 3 tumpuk gitu, kalian tinggal insert aja. Lalu kita tambahkan, misalnya mau yang kita udah buat tadi. Tadi kita buatnya yang mana ya? Wall layers ini kan. Misalnya kayak gini, terus height-nya ini misalnya mau 0. Kita bisa buat wall kita tumpuk-tumpuk kayak gini juga. Jadi terus kita bisa buat offset juga kayak tadi. Jadi itu tergantung kalian butuhnya kayak gimana ya dalam proyek kalian. Yang jelas ini aku jelasin wall, semua tentang walls dari basic sampai yang kompleks kayak gini. Makanya itu video ini lama dan aku bagi jadi beberapa part karena memang bahas satu tentang walls aja udah banyak gitu yang bisa dibahas. Ini belum termasuk yang curtain walls. Dan belum termasuk yang cara membuat sweep dan membuat reveals-nya juga. Karena itu pakai family profile. Kita akan bahas family profile berikutnya. Sekiranya begitu untuk walls. Nah, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe di YouTube aku, jangan lupa. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Jangan lupa untuk like juga ya. Bye-bye.